akan siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Mari izinkan Allah berbicara pribadi lepas pribadi kepada kita melalui hambanya, dan kita juga akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Bila Tuhan yang akan melayakkan kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan pujikan. Engkau sungguh indah Yesus, Engkau sungguh besar setiap kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak dapat membalas kesetiaanmu, bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan pikirkan tentangku, terasa selami sungguh indah. Mengerti sungguh besar.
mengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah. Oh, sungguh indah, indah. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan, Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita yang hadir pagi hari ini dalam ibadah kita, mari kita bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kami umat Tuhan untuk kembali dapat bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan namamu. Pujian dan penyembahan kami telah naikkan kepadamu. Biar itu semua boleh berkenan kepada Tuhan. Layak pujian yang kami naikkan ketika kebertatas pujian kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dan tiba saatnya kami bersama-sama persiapan diri kami, hati kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami semuanya dan urapi hamba-Mu. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan sebagai wujud penyerahan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Allah sebagai wujud bahwa kami percaya penuh kepadamu, bahwa Engkau Allah yang sanggup menopang dan menolong setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu supaya boleh menyampaikan firman-Mu, dan firman Tuhan yang kami dengar dalam ibadah kami hari ini boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Terpuji-pujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, dan kami siap untuk terima berkat firman Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan kita sepakat berkata amin. Berikan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kita hari ini kembali diberikan kesempatan untuk kembali ada tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita persiapkan diri kita supaya firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Dalam minggu kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan berbicara tentang iman yang dimurnikan. Ya, iman yang dimurnikan. Ternyata untuk menjadi iman, memiliki iman yang dimurnikan itu perlu adanya proses. Ya, iman yang dimurnikan itu perlu diapa lagi? Diperjuangkan. Kemudian iman yang murni itu perlu dibuktikan. Hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan berbicara tentang iman yang teruji. Ya, iman yang teruji. Iman yang teruji menurut kamus bahasa Indonesia itu berarti iman yang betul-betul teruji, atau iman yang tangguh, iman yang tidak diragukan lagi. Saya percaya itu menjadi kerinduan hati Tuhan dalam kehidupan kita sebagai gerejanya, supaya kita betul-betul menjadi umat Tuhan yang memiliki iman yang teruji. Amin.
lihat kiri kananmu, bilang begini, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya. Iman yang teruji. Ada 4 bukti dari iman yang teruji ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama, ya. Ada 4 bukti daripada iman yang teruji itu. Karenanya mari kita akan buka firman Tuhan di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat ke-13 hingga ayat yang ke-18. Daniel pasal yang ketiga ayat ke-13 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan ayat ke-13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya bagi kami memberi jawaban kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Katakan amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, di dalam Daniel pasal yang ketiga, kalau kita lihat ayat yang pertama hingga ke-7, di masa pemerintahan Nebukadnezar Raja Babelonia pada waktu itu, dia punya kebijakan, dan kebijakan itu adalah salah satu dia mendirikan patung lembu emas. Tingginya di situ katakan 60 hasta. Lebarnya 6 hasta. Tingginya aja 60 hasta, berarti kurang lebih 27 meter sekian. Lebarnya kurang lebih 2 meter 70 cm sekian lebarnya. Tinggi dan besar. Ketika Raja Nebukadnezar sudah melakukan itu, lalu dia memerintahkan semua kepala-kepala daerah, orang-orang penting, para pejabat dan masyarakat pada umumnya, supaya apa? Supaya mereka menyembah patung lembu emas yang didirikan itu, ya. Lalu diberikan kode. Semua pembesar-pembesar, semua pendiki-pendiki kepala daerah dan pemimpin-pemimpin yang lainnya yang ada di bawah di dalam pemerintah Raja Nebukadnezar pada waktu di kerajaan Babelonia. Pokoknya setelah patung ini sudah jadi, semua orang harus menyembahnya. Lalu diberikan kode. Kodenya apa? Setelah mendengar sangkakala, kemudian bunyian musik, berbagai macam-macam musik, semua orang yang hadir, semua orang yang ada pada waktu harus menyembah patung lembu emas itu. Tetapi ternyata apa yang diharapkan oleh Nebukadnezar itu ternyata tidak sepenuhnya dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawah pemerintahannya. Ayat ke-8 hingga ayat yang ketiga, ayat yang ke-12. Di situ datang orang-orang yang memberikan laporan kepada Raja Nebukadnezar. Ayat ke-8 di situ ada orang yang datang memberikan laporan kepada Raja Nebukadnezar bahwa ada orang yang tidak menyembah patung tuanku yang tuanku dirikan itu. Ketika itu didengarkan oleh Nebukadnezar, dia marah seperti ayat yang ke-13 tadi. Dia geram, dia murka, dia marah. Lalu dia bertanya, siapa orang itu?
Lalu dipanggillah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setelah dipertemukan dengan raja, raja bertanya, apakah betul, apakah benar bahwa engkau tidak mau menyembah patung lembu emas yang kudirikan itu? Kenyataannya apa yang kita baca tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau menyembah atau memuja patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Gara-gara itu mereka menghadapi konsekuensi yang besar. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, lewat tokoh-tokoh ini kita akan belajar, yaitu tentang iman yang teruji. Apa buktinya dari iman yang teruji itu? Kita lihat bagian pertama, iman yang teruji itu, bukti yang pertama adalah imannya dapat dipertanggungjawabkan. Iman yang teruji itu dibuktikan, yang pertama iman itu dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya apa? Contohnya tertulis dalam firman Tuhan tadi tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang bertanggung jawab atas imannya terhadap Raja Nebukadnezar dan terhadap kepala daerah dan petinggi-petinggi lainnya yang ada di wilayah pemerintah Raja Nebukadnezar di daerah Babilonia. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung lembu emas yang didirikan. Dan mereka tetap memiliki hati yang tetap mau menyembah Allah yang hidup. Sekalipun konsekuensinya, di situ dikatakan mereka sampai dibuang ke perapian. Tetapi sekalipun dalam kondisi itu, mereka tidak mau menyangkal imannya. Amin. Amin. Bagaimana iman saudara dan saya hari-hari ini? Di masa pandemi ini, PPKM yang terus berkepanjangan, terus dilanjutkan dan sebagainya. Ya. Banyak anak-anak Tuhan yang kondisi seperti ini, yang menghadapi kondisi yang tidak mudah ini, dia mulai goyah imannya, goncang imannya. Tetapi kita perlu belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka punya ketetapan hati. Untuk apa? Tidak mau menyembah patung lembu emas yang didirikan oleh Nebukadnezar, tetapi mereka hanya apa? Menyembah Allah yang menciptakan alam semesta ini, dan mereka tahu Allah yang mereka sembah itu Allah yang hidup dan berkuasa. Dengan kata lain, sekalipun mereka harus menghadapi hukuman yang berat, masuk dalam perapian yang menyala-nyala, tapi itu tidak membuat mereka meninggalkan Tuhan. Itu yang saya katakan, iman yang teruji adalah iman yang dapat dipertanggungjawabkan. Amin. Dipertanggungjawabkan kondisi yang tidak mudah. Hari-hari ini iman saudara dan saya itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Seperti apa yang kita baca tadi dalam ayat-ayat yang di atas tadi, ya. Kita melihat, saudaraku yang kasih Tuhan, jelas Sadrak, Mesak, dan Abednego punya iman yang tangguh, iman yang benar-benar teruji, iman yang tidak diragukan lagi. Hari-hari ini Tuhan minta iman saudara saya seperti imannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman yang benar-benar teruji. Sekalipun hari-hari ini kondisi yang tidak mudah, biarlah kita juga berkata, Tuhan, aku percaya hanya Engkaulah Allahku, hanya Engkaulah sumber penopang dalam hidupku. Dan aku percaya kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego dibela Tuhan, saya percaya saudara saya pun akan melihat pembelaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Amin. Asal iman kita benar-benar iman yang teruji. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, jelas dikatakan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, ayat ke-13, 14 dan seterusnya. Saya akan membaca lagi ayat yang ke-16. Demikian Sadrak, Mesak berkata, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini.
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa. Imannya benar-benar iman yang teruji. Imannya iman yang tangguh. Dan imannya tidak diragukan lagi. Kalau Sadrak, Mesak dan Abednego memiliki iman yang teruji, biarlah setiap kita pun sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, para pelayan Tuhan juga memiliki iman yang benar-benar teruji. Sekalipun badai sampai hari ini terus terjadi di dalam kehidupan kita. Badai itu bermacam-macam. Badai itu bisa berhubung dengan kita. Badai itu bisa juga berhubungan dengan masalah rumah tangga kita. Badai itu bisa juga berhubungan dengan masalah ekonomi kita. Badai itu bisa juga berhubungan dengan perjalanan iman saudara saya dan mengiringi Tuhan dan melayani pekerjaannya. Badai sampai hari ini terus terjadi. Tapi ketika kau melihat badai yang tidak pernah berhenti sampai hari ini, Tuhan hanya minta miliki iman yang teruji. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, bukti yang kedua dari iman yang teruji, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Ayat ke-24 hingga ayat ke-27 demikian firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api? Ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat ke-26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Ayat 27, dan para wakil raja dan para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau bakaran pun tidak ada pada mereka. Jadi Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, iman yang teruji dibuktikan berapa hal. Yang pertama tadi, iman yang teruji adalah iman yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, bukti yang kedua adalah iman yang dapat mendatangkan mujizat Tuhan. Katakan mujizat Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego. Di situ tadi dikatakan pada waktu mereka dilemparkan ke perapian dalam posisi yang terikat. Posisi yang terikat. Kemudian dilemparkan. Tapi pada waktu dilemparkan ke perapian, ternyata raja melihat bukan 3, tapi malah 4. Ketika melihat hal itu, raja kaget. Kok mereka bisa jalan-jalan? Pada mereka tadi terikat di dalam perapian. Logika manusiawi kita, ketika orang sudah terikat dibuang ke perapian, pasti orang itu terbakar. Itu logikanya kita. Dalam kondisi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ternyata di dalam perapian itu tadi dikatakan mereka justru jalan-jalan. Bilang kiri kananmu, mereka jalan-jalan dalam perapian.
Seperti jalan-jalan di mall, jalan-jalan di Rita Mall. Aduh, Raja Nebukadnezar betul-betul kaget, terheran-heran. Kenapa itu terjadi? Kenapa? Karena iman mereka adalah iman yang betul-betul teruji. Ketika iman mereka benar-benar teruji, maka iman itu mendatangkan mujizat Tuhan. Katakan amin. Berapa hari yang lalu saya kedatangan oleh seseorang. Ya, orang ini bilang begini, Pak, saya ini lagi butuh ini, butuh ini, butuh ini. Betul-betul hati saya ini ketika sudah menjelang waktunya, hati saya ini betul-betul gelisah. Tidur nggak bisa, makan pun sulit. Pada dia sehat. Kenapa? Ada yang digumulkan, ada beban dan ada masalah ini hadapan. Hati ini betul-betul cemas, dia bilang. Tapi menjelang hari hanya, tiba-tiba ada orang yang menolong saya. Dia ngatakan apa yang didoakan, apa yang digumulkan, Tuhan jawab. Itu semuanya, kenapa? Ada iman yang selalu disandarkan kepada Tuhan. Ketika imannya tak tergoyahkan, ketika imannya tak tergoncangkan, ketika imannya tetap tangguh, maka iman itu mendatangkan mujizat. Kok semuanya tertidur lelap? Amin. Waduh. Imannya mendatangkan mujizat. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu lagi berdoa dan terus berdoa siang malam, doa pagi, mengharapkan mujizat. Namun sampai hari ini mungkin apa yang Bapak Ibu doakan belum juga ada tanda-tanda. Saya mau tegaskan hari ini, belajarlah seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Iman mereka teruji, imannya tak tergoyahkan, imannya tangguh. Ketika imannya teruji dan tangguh, mereka mengalami yang namanya mujizat daripada Tuhan. Amin. Mujizat Tuhan. Dikatakan tadi, pakaian mereka pun tidak gosong, rambut mereka pun tidak terbakar, bahkan tidak ada bau-bau bakaran pun tidak ada. Apalagi bau sate. Ternyata perlindungan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego. Berapa hari yang lalu, kurang lebih 1 minggu yang lalu, saya dikontak oleh seseorang anak Tuhan, disuruh mengikuti acara KKR, ya, tapi lewat Zoom, lewat media sosial. Saya akhirnya mengiyakan, lalu saya ikut. Ternyata pada waktu saya ikut, ternyata banyak anak-anak Tuhan, banyak teman-teman saya juga yang ikut. Sampai dia kirim foto saya, dia bilang, bro, waduh ternyata lu ikut juga loh. Ya jelas, saya bilang saya ikut karena saya dikontakin, saya jadi ikut. Dan di situ KKR itu bicara tentang terobosan secara rohani. Saya melihat ini pelayan dari luar negeri, ya, dari luar negeri, orang kulit hitam, ya. Dia menyampaikan firman Tuhan. Dia bilang dia mengalami suatu masa kehidupannya, dia sakit kurang lebih 7 hari di ruang ICU. Dalam kondisi pun dia berdoa, Tuhan apa yang saya harus kerjakan, apa yang saya harus perbuat dalam kondisi ini. Dia berdoa. Lalu Tuhan berikan ayat firman Tuhan dalam kitab Ayub. Akhirnya pengalamannya ketika dia di ruang isolasi, dia sampaikan kepada setiap peserta yang mengikut KKR itu. Dia bilang begini, kalau saudara saya mengalami terobosan secara rohani, dia bilang apa? Yang pertama, izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu. Yang kedua, jangan pernah lepaskan pengharapanmu kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, tetap beriman kepada Tuhan. Maka engkau akan mengalami yang namanya terobosan secara rohani. Hari ini kalau Bapak Ibu ingin mengalami terobosan yang terjadi yang Allah kerjakan, firman Tuhan berkata, hari ini miliki iman yang teruji. Ketika imanmu benar-benar teruji, saya percaya terobosan dalam ekonomimu, terobosan dalam kehidupan rohanimu, dan terobosan yang lain akan terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Karena Allah yang kita sembah
Allah yang tidak tidur selamanya. Dia mendengar jeritan hatimu dan dia mengetahui beban hidupmu. Oleh karena dalam ibadah kita hari ini, ingat ini tanda yang kedua dari iman yang teruji. Amin. Masih dengar suara saya? Oh ya. Soalnya tadi saya lihat ada berapa yang matanya sudah. Oh, kalau ngantuk ya silahkan tidur dulu, nggak apa-apa sih. Yang penting telinganya dengar. Amin. Berikan tepuk tangan dulu lah. Iya. Karena resikonya kita kepakai masker begini kan, mau senyum juga nggak kelihatan. Ya mau gimana lagi ya, minimal mata aja lah berkedap-kedip ya. Supaya kelihatan masih melek gitu loh ya. Supaya saudara saya benar-benar disegarkan kembali ya. Itu bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua, iman yang teruji adalah iman yang dapat mendatangkan mujizat pada Tuhan. Oleh karenanya milikilah iman seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, agar kita dapat mengalami mujizat dan terobosan secara rohani dalam kehidupan kita sekalian. Lalu yang ketiga, iman yang teruji dibuktikannya. Ketiga, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Iman yang dapat membuat orang lain mengakui bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa. Katakan amin. Di situ ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-29. Perhatikan ayat 28 berkata demikian. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan apa? Akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dibakar atau dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Raja Nebukadnezar saja mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, Allah yang hidup dan berkuasa, sanggup melakukan mujizat Tuhan. Ketika mereka dalam perapian, Tuhan utus malaikatnya untuk menaungi mereka sehingga mereka tetap aman. Ketika melihat peristiwa terjadi, Raja Nebukadnezar mengakui, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia saja mengatakan, terpujilah. Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah Sadrak, Mesak dan Abednego adalah Allah yang berkuasa. Biarlah di tengah-tengah hidup yang tidak mudah hari ini, orang boleh melihat Allah yang kita sembah, Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup menopang kita, yang sanggup membela kita dan menolong kita, supaya orang yang lain selama ini mungkin mencemooh tentang imanmu, mereka boleh melihat hidupmu yang dibela oleh Tuhan. Amin. Amin. Di Indonesia ini kan memang kita harus akui, kekristenan itu memang tidak banyak, sedikit ya. Boleh katakan istilah banyak orang mengatakan minoritas. Tapi jangan berkecil hati. Sekalipun engkau minoritas, Tuhan tetap perhatikan kita. Amin. Sadrak, Mesak dan Abednego hanya berapa orang dalam masa pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel, kerajaan Babel waktu itu. Mereka hanya cuma berapa orang. Tapi sekalipun jumlah mereka sedikit, tapi imannya dahsyat dan luar biasa.
Itu yang patut kita teladani, supaya orang pun mengakui bahwa Allah kita itu Allah yang hidup dan berkuasa, sanggup untuk apa? Memelihara di dalam kehidupan kita sekalian. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Mungkin banyak air matamu yang tertumpah karena beban masalahmu. Bahkan sampai air mata kita kering, saking banyak beban kita. Saya boleh tidak tahu masalah saudara, tapi Tuhan kita tahu masalah kita. Amin. Amin. Saudara nggak perlu tahu masalah yang saya hadapi, tapi yang saya tahu, Tuhan yang kita sembah tahu apa yang saya hadapi hari-hari ini. Mungkin kau masih sendiri, mungkin yang bergumul tentang keturunan, mungkin kau bergumul tentang jodohmu, bergumul tentang usahamu yang hari-hari sedang mengalami kemunduran, atau yang lain. Sandarkanlah itu semuanya dengan imanmu yang sungguh pada Tuhan. Dia sanggup membawa engkau untuk melihat apa? Karya Tuhan, pertolongan Tuhan, dan mujizat Tuhan. Supaya orang lain boleh melihat karya Tuhan yang Tuhan nyatakan. Supaya orang mengakui seperti Raja Nebukadnezar. Dia mengakui, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa? Karena dia melihat karya Allah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Yang keempat, iman yang teruji adalah iman yang dibuktikan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iman yang membawa kita untuk apa? Diberkati dan dipromosikan oleh Allah. Ayat yang ke-30 berkata demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel atau kerajaan Babelonia yang ada dalam kekuasaan Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Jadi iman kita membawa kita untuk diberkati dan dipromosikan oleh Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka diberkati dan dipromosikan Allah. Mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi, ya, mereka menjadi orang yang penting, mereka menjadi orang yang terhormat, mereka menjadi orang yang disegani, mereka menjadi orang yang berpengaruh di kerajaan Babel pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dipromosikan oleh Tuhan. Tapi untuk dipromosikan oleh Tuhan, ada proses demi proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya Pak ya? Diproses. Tapi diproses itu tidak enak. Aduh, kadanglah kesabaran kita tuh tapi kadangkala itulah yang diizinkan Tuhan. Tapi kau bisa melewati itu, saya percaya suatu saat nanti kau akan diberkati Tuhan dan dipromosikan oleh Tuhan. Ketika engkau sudah diberkati dan dipromosikan Tuhan, baru kau berkata, aduh ternyata ini loh maksud Tuhan. Kenapa aku harus melewati seperti itu? Maunya kita enak-enak, maunya kita jalannya mulus, tapi Tuhan mau supaya kita jalan berkerikil, ada batu-batunya, ada kerikilnya, ada sepantangannya. Supaya ketika kau melihat hal itu, kau tetap berkata, Tuhan, aku gak sanggup. Tapi aku percaya Engkau sanggup menopang dalam hidupku. Masalah Sadrak, Mesak, dan Abednego berbeda dengan kita hadapi hari-hari ini. Tapi intinya, setiap masalah itu perlu penyelesaian, perlu diatasi. Nah, untuk menyelesaikan dan mengatasi itu, kita gak sanggup dengan kekuatan sendiri. Ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan, tapi ada bagian-bagian yang kita tidak sanggup, yang perlu tangan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Amin. Nah, saya rindu firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini, supaya setiap kita boleh diteguhkan dan dikuatkan. Dan sebenarnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus, supaya kita boleh terus diteguhkan, bahwa kita tahu bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Miliki iman yang teruji, yang dimiliki oleh 4 hal di atas. Iman yang dapat dipertanggungjawabkan, iman yang mendatangkan mujizat,
Iman yang membuat orang lain boleh mengaku bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup dan berkuasa. Dan iman yang mendatangkan berkat serta hidup kita dipromosikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Amin Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Oh, Engkau perbuat, tak ada maksud jahat, ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, kan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan sekali lagi, ku takkan menyerah apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu luar biasa, Kasih-Mu dahsyat bagi kami. Haleluya, hadirat-Mu ada bersama kami. Kuasa-Mu melingkupi, memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini mengingatkan kita supaya kita menjadi umat Tuhan yang memiliki iman yang teruji. Iman yang teruji adalah iman yang patut harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Iman yang teruji, iman yang dapat mendatangkan mujizat dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, seperti Sadrak, Mesdaq, dan Abednego. Iman yang teruji, iman yang dapat membuat orang lain boleh mengakui bahwa Allah yang saudara dan saya sembah, Allah yang hidup dan berkuasa. Iman yang teruji adalah iman yang dapat membuat saudara dan saya untuk diberkati dan dipromosikan oleh Tuhan. Hari-hari ini proses terus terjadi dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam kehidupan pribadimu, dalam sekolahmu, pekerjaanmu. Tapi dalam menghadapi proses itu, ketika engkau memiliki iman teruji, saya percaya engkau bisa melewati semuanya. Karena kuasa Tuhan menyertai dalam kehidupan setiap kita. Bapa, terima kasih kami boleh menikmati kasih melalui firman Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Materikan firman-Mu di hati kami, supaya firman itu hidup dan firman itu membawa kami terus bangkit dalam Tuhan, membawa kami boleh mengalami keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, dan kami rindu supaya setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini, ketika pulang tidak seperti datang, tapi pulang ada sukacita Tuhan, pulang ada kemenangan, pulang ada damai sejahtera Tuhan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang hidup dan berkuasa, bahkan yang telah mati atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Lewat perjamuan kudus, Tuhan berkati roti dan anggur, supaya ketika kami makan roti dan minum anggur, kasih Tuhan memenuhi dan melingkupi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur atas firman-Mu, dan kami siap masuk dalam persekutuan dan yang tubuh dan darah-Mu. Angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan rotinya. Kemudian angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum anggurnya. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan atas segala kebaikannya, kasih-Nya, pemeliharaannya, pertolongannya yang Dia sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Urala masikara la 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 la. Urala masikara la 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 la. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu
tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Katakan Allahku dahsyat, Allahku berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pimpinanmu, penyertaanmu dalam ibadah kami pagi ini. Kami percaya semuanya bisa berjalan berkat kemurahan dan tuntunan Tuhan di dalamnya. Apa yang kami lakukan dalam ibadah ini tidak ada lain, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami tidak lupa berdoa terus buat setiap hamba-hamba yang sudah ambil bagian pelayanan pada hari ini. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan turun atas kami semuanya, supaya kami terus dapat melakukan segala tugas pelayanan di hari-hari akan datang. Dan kuasa Tuhan menyertai kami. Dan tidak lupa kami berdoa menyerahkan ibadah kami yang kedua nanti sore. Allah Roh Kudus yang terus bekerja, berkarya. Dan umat Tuhan yang sudah mendaftarkan diri tetap antusias mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih sebenarnya kami akan pulang seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat. Demikian juga pada waktu kami pulang, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan nyata bagi kami semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kehadiran-Mu dan berkat-Mu dalam ibadah ini. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Kita akan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan kita sepakat berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.